Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafal Rohim, MPN 1970 Oke, ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah PSI. 1. Jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. 1. Karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, dan pengelola dan sasaran. Lalu klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk persatuan antara suatu komponen dengan suatu komponen lainnya. 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya? 1. Manajer analisis sistem bertugas sebagai ketua, mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim, membuat jadwal pelaksana, dan bertanggung jawab dalam mendefinisikan masalah. Lalu ketua analisis sistem bertugas membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan. Lalu ada analisis sistem senior, merupakan analisis sistem yang sudah berpengalaman. Lalu ada analisis sistem, merupakan analisis sistem yang cukup berpengalaman dan dapat bekerja sendiri tanpa bimbingan dari analisis sistem senior. Analisis sistem junior merupakan analisis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan. Pemrograman aplikasi senior merupakan program komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrograman yang lainnya. Lalu ada pemrograman aplikasi, merupakan pemrograman komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus bimbingan. Lalu ada pemrograman aplikasi junior. 3. Jelaskan tahapan di dalam SDLC. Lalu berikan contoh kasusnya. A. Perancangan sistem lebih menekan kepada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Lalu ada analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus. Lalu ada brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Lalu ada perancangan sistem. Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas ini dilakukan adalah menganalisis interaksi objek, menganalisa data dan membuat skema database. Lalu merancang user interface. Lalu ada implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Lalu ada pemelihara sistem. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Lalu studi kasusnya. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Identifikasi sidik jari dikenal dengan daktiloskopi, adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari bahasa Yunani, yaitu daktilos yang berarti jari jemari atau garis jari, dan skopein yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris adalah daktiloskopi yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari. Lalu 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan adalah teknika menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Sementara faktor strategik adalah produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input, tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Lalu nomor terakhir, jelaskan tahapan analisis sistem. Jawabannya adalah langkah-langkah dalam tahap analisis sistem akan hampir sama dengan yang akan dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dibesarkan di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-ruang lingkup tugasnya. Tahapannya adalah identifikasi, understand, analis, dan report. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.